Malaysia U16 gagal total di turnamen FIFA Youth usai menelan 2 kekalahan tanpa mampu mencetak 1 gol pun dari 2 pertandingan tersebut. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Tidak apa, kalah menang adalah hal biasa dalam olahraga. Yang paling penting adalah kita membangun perkembangan sepak bola negara kita, bukan mengambil jalan pintas dengan mencari pemain luar. Anak-anak lokal akan membawa semangat kebangsaan bersama para pendukung, bukan sekedar puas diri sendiri. Indonesia pun sudah lolos, apa jadinya Malaysia ini? Semoga Garuda Muda tidak seperti Harimau Malaya yang tua bangka maupun yang muda yang hanya jadi pelengkap dalam sebuah turnamen. AFC saja tidak pernah lolos. Tidak usahlah main jauh-jauh, cuma menghabiskan uang rakyat saja. Main dulu lawan Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Kalau sudah bisa kalahkan tim-tim ASEAN itu, barulah pikirkan untuk lawan tim yang lebih kuat. Bermainlah dengan pemain-pemain masa depan yang akan tampil di Piala Dunia. Dulu Malaysia sering ikut turnamen seperti ini, sampai-sampai Azrul Amri Burhan pernah ditekal kakinya oleh Phil Neville saat masih remaja. Ini pasti karena tidak banyak pemain naturalisasi dan keturunan. Masih kecil sudah temperamen. Begini tidak akan bisa melangkah jauh. Main TikTok saja yang lebih jago pemain-pemain ini. Coba berlaku adil, pemilihan menyeluruh bukan AMD dan JDT saja. Kalah tidak apa-apa, yang penting anak pribumi Malaysia yang main. Meskipun levelnya cuma Asia Tenggara dan tidak ada kemajuan, yang penting ada semangat untuk menyaksikan tim nasional bertanding. Lemah karena Jambang bilang sepak bola kita ketinggalan zaman, jadi wajib ada pemain impor di setiap tim kalau mau lolos ke Piala Dunia. Hajar sajalah, kalah atau menang yang penting tetap main, cari pengalaman, peduli amat dengan apa kata netizen. Cobalah belajar memberi semangat sedikit, yang bermain itu anak bangsa sendiri, masa sih tidak ada rasa bangga sedikit pun? Lihatlah siapa lawan mereka, kalah tipis saja sudah cukup bagus untuk pengalaman pertama di level internasional. Malaysia memang sulit bermain dengan gaya keras, lihat saja Liga Super, bagaimana keadaannya, begitu ada pemain kena kartu merah, wasit yang malah disalahkan. Tak layak main bola lah itu, sampai 2 orang kena kartu merah. Utamakan pemain lokal, ini yang para legenda inginkan. Kalah tidak apa-apa, yang penting pemain lokal. Hasil gabungan pemain AFD dan JDT memang ke laut jadinya, pelatih pun dari JDT. Ruginya, kalau sampai tidak bisa lolos ke Piala Dunia U17. Bersabarlah, masih jauh mau bersaing dengan negara luar. Fase pemain di bawah usia 17 tahun seharusnya menjadi ajang untuk menimba ilmu. Kemenangan itu hanya bonus. Pemahaman sepak bola oleh pemain usia seperti ini sangat penting. Bangun jati diri, cari kekuatan, keterampilan, asah hingga matang. Contohnya Arif Aiman. Asah kemampuan, kembangkan skill, dan penyelesaian akhir baru terlihat hasilnya. Tapi kalau orang tua menyuruh lanjut studi, atur waktu dengan baik. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan pandangan dan hinaan orang. Kalau mereka merasa hebat, silahkan daftarkan anak-anak mereka untuk bermain. Saya rasa anak-anak mereka mungkin lebih buruk dari tim muda ini. Mereka tim muda kalah 0-2. Tapi kalau anak-anak mereka yang main, mungkin kalah 0-20. Lebih parah. Bagaimanapun juga, usaha kalian tetap patut diapresiasi. Meski kalah, kalian tetap memberikan perlawanan karena hanya kalah 0-2 daripada kalah 0-20. Tim Kroni, kalau sampai tidak lolos AFC U17 tahun depan, memang bebal banget lah si mastermind-nya itu. Selamat anak pribumi, teruskan kekalahan. Kenapa sampai kena kartu merah? Mentalitasnya sudah kacau, pelatih ajar main seperti itu ya? Sebagai pelatih, seharusnya bisa ajarkan cara main yang baik. Masa sih tidak tahu cara main yang benar? Semakin lama semakin buruk prestasi pemain muda tim nasional. Bodoh banget, lawan Paraguay saja sudah kena kartu merah, cuma bikin habis uang rakyat saja. Gol di babak kedua terjadi saat Malaysia main dengan 10 orang saja, main 11 saja sudah susah, apalagi main dengan 10 orang. Semoga pertandingan terakhir bisa menang. Beberapa minggu sebelum pertandingan aku sudah bilang balik awal, jadi nggak mengecewakan ekspektasi banyak orang.